Kalau kau mau tinggikan rumah, mau tingkat rumah, minta izin juga sama tetangga. Banyak saksikan rumah yang rumah tua nggak bisa bangun lagi, akhirnya tetangga kanan kiri belakang tingkat-tingkat semua dia hanya tertutup. Kata Nabi, fatah jubaan hurriyah, nggak dapat sinar matahari yang bagus gitu. Nabi sudah ajarkan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada di bulan Rajab, di bulan yang mulia. Berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah, membantu yang membutuhkan. Yang terbaik adalah kita memberi sebelum mereka minta kepada kita. As-sakha makana ibtidaan. Yang disebut dermawan itu adalah Anda memberi sebelum diminta. Jadi mengasih sebelum diminta itu yang dermawan yang sesungguhnya. Adapun kelanjutannya, adapun setelah diminta baru mau mengasih, boleh jadi motivasinya karena malu atau enggak enak hati. Ya. Jadi yang disebut dermawan, baik hati itu ngasih sebelum diminta. Gitu. Boleh bantu orang lain yang membutuhkan atau ngasih hadiah. Itu. Ngasih hadiah. Jadi sebelum diminta kita kasih. Apalagi ngasihnya di pagi hari. Cepat-cepat itu. Badiru bil amal salihah. Cepat-cepatlah Anda berbuat baik itu. Ini di Jakarta ini, Bekasi dan sekitarnya boleh dihitung dengan jari tangan kita barangkali yang mau beramal seperti amalnya para nabi, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia niat betul itu. Jadi sebelum subuh dia sudah beramal. Ya, kita boleh jadi seumur hidup hampir-hampir kita nggak pernah kerjakan itu. Sebelum subuh, dia sudah cari siapa yang kira-kira pantas untuk dibantu. Gitu. Dan itu dilakukan sama hamba-hamba Allah yang saleh. Salah satunya dicatat dalam sejarah cicit Rasulullah, Ali Zainal Abidin. Cicit Rasulullah, putra Imam Hussein. As-Sajjad, si banyak sujud. Orang ini banyak sujud malam hari, baca Al-Quran, berdoa. Setelah itu bagi-bagi rezeki. Gitu. Tanpa menyuruh anaknya atau budaknya, pembantunya. Gitu. Dia sendiri yang lakukan. Gitu. Dan itu bukan sekali dua kali. Hampir setiap hari dia lakukan ketika ada rezeki, bagi-bagi untuk tetangganya. Janda-janda tua, kaum duafa dan seterusnya itu. Ya. Itu sudah jarang. Ya. Dia niatkan betul untuk beramal.
Dan ada juga yang terakhir di buku yang saya baca itu orang dari Yaman itu. Jadi selalu dia berikan itu. Ya tasaddaq kulla yaum. Dia bersedekah setiap hari. Tadi di pagi-pagi hari sekali. Kalau dia ke masjid, dia titip pada keluarganya. Kasih. Alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat subuh. Moga-moga Allah terima amal kita, zikir kita, dan doa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran yang ditekankan di dalam Islam adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Itu ada petunjuk-petunjuknya dari Nabi dalam Islam itu. Antara lain yang kita harus tunaikan kepada mereka adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Dan juga sekaligus harus bersabar menghadapi ulah tetangga yang enggak bagus. Ya. Apalagi kita sudah hidup di masa yang rumahnya berdempetan sama sekali sudah. Ya. Banyak tetangga mau menang sendiri gitu. Yang penting ketika banjir, hujan, nggak masuk ke rumahnya, tetangga sebelahnya nggak ada urusan. Gitu. Di desa yang nanam padi misalnya, yang penting sawahnya dia aja lah yang dapat air. Tetangganya tidak diperhatikan. Atau memang sengaja dia perlakukan dengan tidak baik pada tetangga itu. Jadi bukan hanya kita berbuat baik pada tetangga, tapi juga harus bersikap sabar. Ada yang tidak baik akhlaknya. Imam Ahmad bin Hanbal itu katanya, kalau dia punya tetangga kurang baik, yusi ilaihi, yang suka berbuat jahat sama dia. Setiap dia mengucapkan salam, ketemu tetangga ini, la yarud assalam, dia tidak jawab salam tetangganya. Itu. Sampai sahabat-sahabatnya bilang, ente masih aja berbuat baik sama dia, padahal dia tidak memperlakukan kamu ini dengan baik. Salam kamu tidak dijawab. Dia hanya menjawab, inna lil jiran hak, inna lil jiwar hak. Dia bilang, tetangga itu punya hak. Nah, saya sudah tunaikan itu. Saya sudah tunaikan itu. Nabi kita mengajarkan juga petunjuk dari Rasulullah. Idza tabakhta marakatan fa'aktsir ma'aha. Kalau kamu masak sayur gitu, seperti sop yang banyak kuahnya atau sayur daging lainnya, kata Nabi, perbanyak itu airnya. Wa ta'ahad jiranaka, kasih tetangga. Itu, kasih tetangga itu. Apalagi aromanya sangat menyengat. Gitu. Ya, kasih tetangga seperti itu. Nah, itu Nabi ajarkan supaya kitanya aktif. Kasih itu. Kasih tetangga seperti itu belum mereka meminta kepada kita. Jadi yang terbaik juga kita ketika masyarakat tadi perhatikan itu. Nah sekarang coba di lingkungan kita ini masih ada nggak orang yang rumahnya cukup mewah gitu, mobilnya lebih dari satu, suka ngundang tetangganya untuk makan gitu. Nggak perlu nunggu Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Dia suka senang aja itu bantu makan sama-sama itu. Kalau kita tinggal satu kompleks, satu kampung, atau satu RT, satu RW nggak ada yang kasih contoh kayak gitu, ya adem-adem aja akhirnya.
Tapi ada sampai sekarang orang yang rumahnya terbuka, sengaja disuruh istrinya, pembantunya makan yang banyak, nanti kalau ada tamu ajak. Seperti itu. Ini ada yang tetamu setengah jam ngobrol dari tempat jauh juga gitu, sampai pulang jangankan makanan, minum aja nggak keluar. Itu minuman aja nggak keluar, cuma nanya doang mau yang manis apa yang dingin, terus ngobrol. Nanti tanya lagi mau yang manis apa yang dingin, nggak keluar juga seperti itu. Kalau ibu tahu berikan, kita dapat pahala, mengurangi dosa-dosa kita seperti itu. Ya, jadi muliakan itu. Tapi juga jangan maksakan diri. Sajikan apa yang ada saja itu. Tamunya juga tahu diri itu. Usahakan ada petunjuk-petunjuknya, jangan kita datang pas ketika saat makan siang, makan malam. Kalau masih bisa diatur, kita cari-cari yang kira-kira bukan pada saat-saat seperti itu. Gitu. Karena ada juga yang ketika pas makan, ya tamunya disuruh tunggu aja sudah. Suruh pembantunya tungguin, dia makan sampai selesai. Gitu. Nawarin enggak jawab seperti itu. Nah, kitanya juga harus tahu, jangan datangnya pas-pas pada saat mereka sedang istirahat, sedang makan, dan itu juga cukup mengganggu. Nah, tadi kepada tetangga tadi, ini Nabi sudah kasih tahu juga, kalau kau mau tinggikan rumah, mau tingkat rumah, minta izin juga sama tetangga. Jadi bukan IMB saja, tetangga kita itu coba kita banyak saksikan rumah tua nggak bisa bangun lagi karena nggak ada biayanya. Akhirnya tetangga kanan kiri belakang tingkat-tingkat semua dia hanya tertutup. Kata Nabi, fatah jubaan hurriyah, nggak dapat sinar matahari yang bagus. Gitu. Nabi sudah ajarkan kayak gitu. Nabi sudah ajarkan. Nah itu akhirnya nggak sehat ini. Yang rumah tua ini kanan kirinya sudah tinggi seperti itu. Nah, petunjuk juga dalam agama kita ajarkan apa? Kalau mau berumah itu lihat dulu al-jar qabla ad-dar. Lihat tetangga sebelum kita bangun rumah. Ini ada kejadian dan cukup banyak ibu-ibu yang cerita sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu saya dapat cerita. Nah, kalau tadi Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada tetangga betulan ini di Jakarta ini. Jadi kalau ada acara, ibu-ibu ini diundang tetangganya. Yang sebelah rumah dia enggak. Kemudian kalau ketemu melengos. Dan cukup lama bersikap seperti itu. Ketika diselidiki, apa sebab-sebabnya ini? Rupanya dia merasa marah karena ada tetangga sebelahnya mau jual tanah yang beli dia. Ini yang dimarahi. Dia kepingin beli seperti itu. Cuma dibeli sama tetangga yang agak jauh, yang bersebelahan juga lah. Jadi dia marah seperti itu. Gara-gara tetangganya beli rumah tetangga yang dekat rumah dia seperti itu. Nah itu juga diajari itu sebenarnya yang lebih berhak memang yang lebih dekat tetangga sama kita. Nah begitu juga kalau mau ngasih tadi. Tetangga banyak, nah kita makanan terbatas. Gitu. Mau kasihnya yang siapa? Kata Nabi yang paling dekat pintunya sama kita. Yang paling dekat. Gitu. Bisa di depan kita, bisa di samping. Jadi mulai yang paling dekat itu. Seperti itu. Itu bayangkan Islam ngajari kayak gitu sih. Ya?
Walhasil jangan kita merugikan tetangga. Berbuat baik. Tetangga juga harus tahu diri. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong kebaikan. Nanti yang mau pulang kampung lebaran, nitip, kita jaga itu. Jangan yang punya rumah buahnya banyak kebetulan pulang kampung, wah ini kebetulan ini. Buahnya kita turunin, buah-buahan pohon dari pohon itu. Tanpa izin seperti itu. Tetap nggak boleh, meskipun kita lihat sudah matang ini. Nangkanya sudah matang, manggahnya sudah matang. Tidak, izin. Gitu. Jangan mengambil yang bukan hak kita seperti itu. Tadi ya, kalau masak kuahnya diperbanyak, kita masya Allah di Indonesia. Gak tahu tuh yang rumahnya di komplek-komplek ini, yang perumahan mewah-mewah itu. Kalau bulan Ramadan apa mereka masih suka kasih sama tetangga? Coba kalau yang di rumah biasa itu, yang kasih kolak, kasih kurma gitu. Kalau mereka yang di komplek kan masing-masing sudah cukup mampu untuk membeli itu semua. Yang penting itu apa? Perhatian itu. Dan doakan. Nah, ini yang saya ingin katakan, boleh jadi yang seumur hidup kita nggak pernah lakukan tadi apa? Sedekah sebelum subuh. Sebelum subuh kita sedekah itu. Yang kedua, kita doakan juga tetangga. Plus menyebut namanya. Nah, boleh jadi sampai sekarang kita nggak pernah lakukan itu. Itu dilakukan kalau tadi Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah, kalau yang ini dilakukan sama putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah itu, putri Rasulullah, Sayyidah Nisa'il Alamin. Bangun malam, sholat, baca Al-Quran. Kemudian diantara doa-doanya itu dia doakan tetangga dengan menyebut nama-nama mereka satu persatu yang kita kenal. Kita pernah doakan tetangga kayak gitu. Sebut namanya, ya Allah, saya tahu nih Fulan, Pak Ali, Pak Nurdin, Ibu Tuti lagi punya hajat misalnya. Kita doakan, atau yang sedang sakit, moga-moga Allah sembuhkan mereka seperti itu. Itu belum tentu kita kerjakan itu seumur hidup. Ya, kita kenal 10 orang tetangga, kita sebut satu-satu. Nah, itu Sayyidah Fatimah sebut. Boleh jadi puluhan dia sebut itu, tetangga-tetangganya yang dia kenal, dia sebutkan untuk kebaikan mereka seperti itu. Dia sebutkan seperti itu. Itu putri Rasulullah melakukan. Sampai putranya Sayyidah Imam Hasan itu, ya Ummah, dia bilang, kenapa yang didoakan kok tetangga semua itu? Buat kita mana? Buat kita yang di rumah ini mana? Dia bilang, tetangga dulu, baru kita. Nah itu, ini kelas para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, dicatat juga ucapan yang terkenal dari Sayyidah Fatimah itu 3 hal yang dia sukai dari dunia ini. Pertama, an-nazar ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, ayahnya sendiri. Ahsanun nas khalqan wa khuluqa, manusia yang paling baik fisik maupun akhlaknya Rasulullah. Dan istri Nabi Sayyidah Aisyah bilang apa? Enggak ada orang yang paling mirip ketika berjalan dan berbicara melebihi putrinya Sayyidah Fatimah. Orang yang paling mirip dengan Rasulullah ketika bicara, bicaranya bicara ilmu, tidak berbicara kecuali yang baik. Gitu. Jalannya pun mirip Rasulullah. Nah itu dia katakan apa? 3 yang aku sukai. Pertama, memandang Rasulullah. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dari dunia ini yang dia sukai tadi memandang Rasulullah, baca Al-Quran, atau membaca Al-Quran yang pertama. Yang keduanya memandang wajah Rasulullah. Yang ketiga yang enggak ada sama kita ini, al-infaq fisabilillah. Dia demen betul-betul berinfak, membelanjakan harta yang dia miliki itu. Padahal hidupnya sederhana. Dia senang betul.
3 itu yang dia suka itu. 3. Baca Al-Quran, memandang Rasulullah ketika itu masih hidup. Itu Rasulullah. Yang ketiga dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Dia senang betul. Nah ini kalau dia ada di hati kita, kita belanjakan makanan kita keluarkan, sembako, uang terutama itu, kita senang di jalan Allah, ada mukmin luar biasa. Mukmin luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ketika gempa di Palu, itu saya lihat di televisi itu dari mu'allaf orang Cina itu. Tapi sudah cukup lama mu'allafnya, saya lihat di televisi ya. Itu. Sebelum Covid, kita 3 tahun yang lalu itu. Dia suka bantu, cuma ketika gempa Palu terakhir itu, dia sumbangkan hartanya sampai 20 M. 20 M. Saya lihat di televisi, di wawancara itu. 20 miliar. Konglomerat Indonesia belum pernah saya dengar itu. Itu. Bahkan orang ini apa? Jual rumahnya, motor gedenya itu yang mahal, dia jual itu. Nah, kemudian diwawancari apa dari keluarga ini mendukung apa malah kadang-kadang menghalangi. Ada keluarganya yang ya berinfak lah, tapi semampu kita gitu. Dan dia orang ini bukan hanya ketika gempa Palu pada saat itu di Palu ya. Sebelumnya dia suka bantu, tapi karena sering akhirnya terekspos itu. 20 miliar dikeluarkan. Ada lebih top lagi, non-muslim ini. Non-muslim. Orang kaya dunia. Punya hartanya 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih. Itu Bill Gates itu. Dia infakkan hartanya untuk sosial. Dia banyak bantu orang Afrika dan yang membutuhkan itu. Bukan lagi 10-20% hartanya. Setengahnya dikeluarkan itu. 500 triliun dia keluarkan. Ada orang Islam kayak gitu, raja-raja Arab itu. Konglomerat Arab, belum pernah saya dengar. Ada. Jadi atau sebaliknya, kita kaum muslimin banyak betul itu yang bangun masjid. Saya sering ceramah seperti itu, saya sampaikan. Yang mau bangun masjid di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok itu sudah kebanyakan. Sudah kebanyakan. Berlebihan. Setiap gang ada musola minimal itu di Jakarta itu. Kayak nggak ada amal lain gitu. Coba kasih beasiswa. Ada yang pertanian misalnya kita wakafkan, pokoknya hasilnya baru kemarin yang Ustaz Zain itu, Habib Zain Haji, saya lihat dia di Rasil yang Kamis kemarin, ceritanya sudah terakhir, sudah pembicaraan terakhir dia isi di Rasil itu. Dia kenal, saya kenal orangnya sudah meninggal, jadi dia infakkan apa? Itu kebun, ditanami pohon mangga. Ada sekitar 100 pohon mangga. Dia bilang apa? Ini hasilnya buat anak yatim. Buat anak yatim. Dan dia bilang anaknya kalau mau, keluarganya mau, beli aja. Ada orang Arab di Saudi Arabia, kalau bulan Ramadan itu hasil kormanya bukan lagi 100-an pohon korma, bisa ribuan itu. Petani betul besar dia. Pokoknya buah korma yang berbuah itu di bulan Ramadan semuanya untuk infak. Kasih makan itu. Yang di Mekah yang mereka sedang puasa itu jamaah Mekah, kemudian jamaah Masjid Nabawi, semuanya atau yang di sekitarnya seperti itu. Nah, kita juga kepingin seperti itu, niat-niat yang baik itu.
Ada lagi, ini lagi non muslim. Kalau tadi Bill Gates, ini non muslim. Saya lihat sebelumnya didengar dari teman. Yang kedua rupanya di televisi itu diulangi. Orang Cina, dari Cina asli, negeri Cina sana. Tukang ojek lah, kayak kita seperti ini, tukang ojek. Dari muda sampai tua. Di samping rumahnya, dekat rumahnya itu ada panti sosial. Jadi kalau dia dapat 70.000, kalau uang kita misalnya 70.000, 80.000, dia kasih itu 20.000-nya, 25.000 buat panti sosial. Setiap hari dia lakukan. Lebih dari 40 tahun. Sampai akhirnya dia sudah nggak bisa usaha lagi, minta maaf, nggak bisa nyumbang. Dari anak muda, tukang ojek sampai lebih dari usia 60 tahun, 40 tahun lebih dia beramal seperti itu. Itu kan dari panti itu dicatat itu apa? Ini yang nyumbang siapa-siapa aja. Ternyata setelah dihitung, jadi kejadian ini saya pertama dengar dari teman, yang kedua saya saksikan sendiri di televisi itu. Lihat di televisi. Dihitung-hitung itu selama 40 tahun lebih dia beramal yang 20 ribuan sampai 30.000 setiap hari, itu sampai 1 miliar uang kita. 1 miliar. Nah itu yang amal yang dicintai sama Allah, madama wa in qalla, yang terus menerus kita kerjakan meskipun sedikit. Bapak Ibu sanggup sholat rawatib 10 rakaat, 12 rakaat setiap hari, kerjakan terus itu dari sejak muda sampai tua. Nah kalau yang dulu muda banyak lalal, ya sekarang banyak istighfar. Di masjid-masjid lama di Jakarta ini, saya ingat itu di Tenabang Al-Ma'mur itu, kalau habis maghrib di bulan Rajab ini, sebelum zikir yang lain membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sampai 70. Sampai 70. Subuh juga mau ulangi lagi, bagus gitu. Ini di bulan Rajab yang dimuliakan sama Allah SWT. Jadi seperti itu, jangan remehkan. Yang merokok juga seperti itu, jangan remehkan. Anda itu setiap setahun 3 juta lebih untuk perbuatan yang sia-sia. Itu perbuatan yang sia-sia. Kenapa bulan Ramadan 13 jam lebih kuat? Tidak seperti itu. Niat. Selalu dijawab niat. Lanjutkan niatnya itu, putuskan seperti itu. Ada yang sudah belum lama itu, 3 minggu yang lalu kurang, wah sudah usia 75, dari usia 15 tahun dia sudah ngerokok, jadi sudah 60 tahun. 3 juta lebih setiap tahun itu. Coba kumpulin itu, banyak. Ini yang non muslim yang Cina tadi 40 tahun dia beramal, 20.000, 30.000 sekitar seperti itu setiap hari, sampai 1 miliar. Waduh, kalau muslim bisa, kita bisa kerjakan itu, ya Allah, amal tayyib. Begitu juga membaca Al-Quran. Ibu sanggup cuma 10 menit, 15 menit setiap hari terus. Nanti sampai apa? Allah nilai ghairu mamnun, enggak putus-putus, Pak. Ketika kita sakit, tadi yang biasa ngerjakan rawatib, baca Al-Quran, enggak kuat lagi. Allah akan tulis amal kita itu ketika kita muda seperti itu. Allah karim. Kita enggak sanggup cuma baca apa, ingat saja, masih ingat pikiran kita, cuma enggak kuat lagi baca Al-Quran. Ya zikir dalam hati seperti itu. Tapi Allah nilai kita itu yang pekerjaan yang sudah tahunan kita kerjakan seperti itu. Jadi amal yang dicintai sama Allah itu yang madama wa in qalla, yang terus menerus kita kerjakan meskipun itu sedikit. Itu. Nah, kita sanggup setiap hari cuma berapa? 2.000, 5.000. Kerjakan terus. Tadi yang Sayyidah Fatimah suka tadi, membaca Al-Quran. Dari 3 hal yang dia sukai, memandang wajah Rasulullah. Yang ketiganya dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa infaknya dia itu direkam dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan.
innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi ini karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan dari kalian itu yang dibantu jazaa'an wala syukura, balasan ataupun ucapan terima kasih. Anda mau balas, mau ucapkan terima kasih bagus, tidak apa-apa juga. Tetap karena mengharapkannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga ada yang beramal apa? Ini air. Di daerah musim panas nanti susah tanam. Bikin bor atau sumur sehingga bisa dinikmati. Sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, sekarang yang sudah tua, kemampuan yang sudah terbatas, niat-niat baik saja. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Agama ini mudah itu. Yang masih muda punya potensi, ya cepat beramal. Badiru bil a'mal salih. Cepat-cepat beramal saleh. Jangan tunda-tunda gitu. Ini ada kesempatan sekarang, sudah mudah dikasih sama Allah. Kita yang di kota besar, orang tuanya di desa itu, kerabat di desa masing-masing, di kampung masing-masing, mau bantu dengan HP, hitungan detik uang sudah terkirim. Hitungan detik uang sudah terkirim. Nah sekarang juga kalau tadi Imam Sajjad beramal itu datangin tetangga, kita bisa ini nih dengan HP ini. Sudah ada m-bankingnya, tinggal kirim-kirim sebelum subuh gitu. Sebelum subuh. Itu tanpa saya sengaja, ada teman yang melakukan itu. Rupanya dia ngirim, ini siapa ini namanya? Oh, saya ingat-ingat ini mungkin cara dia beramal. Ya ini. Saya ingat seperti itu. Jadi ini amal yang cerdas juga seperti itu. Atau kita sudah tahu nomor rekeningnya tercatat, itu tinggal kita kirim seperti itu. Selesai. Tanpa kita kabari sudah. Apalagi itu kerabat sendiri, tetangga sendiri, teman dekat sendiri, sudah. Kita sudah tahu nomor rekeningnya, kita bagi, selesai. Enggak usah lagi keluar subuh, sudah kita bisa beramal seperti itu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah jadi yang tadi saya bicarakan. Pertama, kita berbuat baik kepada tetangga, bantu mereka. Kita sabar kalau ada tetangga yang cerewet, suka ganggu kita, mau menang sendiri. Dan kita juga sesekali, khususnya di bulan Ramadan, kita doakan tuh tetangga kita. Kita sebut satu-satu yang sakit, moga-moga Allah sembuhkan. Yang punya hajat, moga-moga Allah bantu hajatnya. Yang punya hutang, moga-moga Allah. Kita tahu nih tetangga sudah lama minjem sama temannya. Kita mau bantu nggak bisa, ya Allah bantu. Kita doakan. Jadi jangan nyusahkan. Yang kedua tadi, yang saya tekankan dalam kuliah subuh ini adalah kita beramal, berinfak semampu kita. Belajar istiqamah, kemudian beramal juga sudah yang hanya tahu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dengan HP kita bisa mengirim uang tanpa kita kasih tahu, kecuali ada transaksi yang memang kita harus kasih tahu dan ini ada buktinya seperti itu. Terima kasih. In uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.